Halo guys, balik lagi channel gue Henry G Video. Kali ini kita akan mereview manhwa yang berjudul Alicized Chapter 338. Yang di sini kita udah melihat ya, sekarang sepertinya banyak kabar-kabar yang didengar oleh orang-orang atau awakin yang ada di seluruh dunia ya, tentang pertarungan antar Jiwo ya dan Duk yang dimenangkan oleh Jiwo, ya kan? Yang semua orang tahu sendiri, si Duk itu adalah salah satu murid dari si Skenator Top 10 awakin di dunia yang dikalahkan oleh Jiwo. Ya pasti makin terkenal dong dia. Iya. Ya salah satunya didengar oleh musuhnya Jiwo yang ngasih pil tuh, yang ngebantuin si Duk. Nah, di sini kakaknya nih. Tapi adanya yang nyampein ke kakaknya tersebut ya, cucu Vermouth ya. Nah, di sini si kakaknya ini nggak percaya gitu. Maksudnya bukan nggak percaya, kayak aneh. Berarti ini orang makin kuat. Yang tandanya nanti ke depannya ya, ke depannya ini bakalan ada pertarungan yang kemungkinan nantinya cucu Vermouth ini, salah satu cucu Vermouth kata gue sih ini nih ya, si kakaknya ini bakalan maju atau tanding ngelawan Jiwo untuk ngebuktiin siapa yang paling kuat ya. Apalagi dia ini emang kesel banget sama Jiwo ya kan, dia udah ngebantuin Duk pakai pil itu, ternyata nggak bisa ngebantai Jiwo ya, mau otomatis dia bakal turun tangan sendiri kan. Nah tapi sebelum itu kayaknya si Jiwo ini ya, chapter selanjutnya kayak bakalan ngurusin temennya Jiwo deh, yang gak ada kabar itu siapa tuh, si Arthur ya, yang udah jadi temennya sih. Nah si Arthur ini juga lagi ada masalah sama keluarganya ya, sama keluarga sendiri, yang dimana gara-gara apa ya, gara-gara dia kalah lah kalau nggak saya di pertarungan dunia itu, dia jadi abis itu kegagalan, dia juga tangannya putus ya kan, dia jadi kayak disingkirkan dari salah satu penerus lah ya. Yang di sini Jiwo tuh nggak bisa ngehubungin si Arthur ini ya, kemungkinan kalau menurut gue ya ini nih mungkin aja, siapa tahu nanti Jiwo mau nyamperin atau mau berkunjung ke kediamannya Arthur ya, mau ketemu Arthur lah ya, mau nyapa. Nah di sini pasti pada kaget nih, gue yakin nih pada kaget ya kan, keluarganya Arthur pada kaget. Namanya Arthur berarti dari Eropa, berarti Korea ke Eropa. Nah, di sini mungkin ada pertarungan nih, pertandingan yang dimana saudara-saudaranya pengen mencoba gitu, pengen tahu sekuat apa sih Jiwo ini murid Kaiden ya. Apalagi murid Kaiden berkunjung. Kan Jiwo sama Kaiden sama-sama agak PA ya. Agak oneng. Maksud gua agak oneng itu ya, kalian tahu sendiri, mereka tuh kayak nggak langsung terobos aja deh, nggak waspada terhadap markas musuh. Nah, di sini kalau dibikin ceritanya sama penulisnya, ya gue yakin sih ada pertarungan di dalamnya, ya. Dan ketua dari Arthur, maksudnya keluarga Arthur pun nggak akan asal sembrono untuk bikin si Jiwo lecet gitu aja. Maksudnya dari itu pasti disambut baik ya, karena tau lah kalau Kaiden ini salah satu yang ngalahin awakin 10 di dunia, dan muridnya juga ngalahin muridnya lainnya ya kan. Bayangin gimana nggak takut tuh dia. Nah apalagi kalau ternyata yang nemenin si Jiwo ini yaitu Gestella. Waduh nggak akan berani lagi tuh 10 awakin dunia kayak buat ngebantai ini si Jiwo, karena Jiwo ini kayak beberapa 10 awakin di dunia yang terkenal itu ada berpihak sama Jiwo. Kalau yang lain kan paling kayak ngumpul itu karena ada urusan kerjasama ya, pure kerjasama. Jadi kapan aja mereka tuh bisa saling mengkhianati lah. Beda cerita nih kalau sama si siapa tuh namanya, Gestella, Kaiden, Catherine, Pluton. Nah itu tuh pure karena mereka nyaman aja sama Jiwo, mau dekat sama Jiwo. Dan ini kemungkinan sih bakalan jadi makin terkenal aja nih nama Jiwo ya, yang otomatis mungkin aja nih awakin top dunia nomor 1 dan 2 kan belum nongol tuh, apalagi urutan pertama ya, belum kelihatan wajah-wajahnya, muka-mukanya kayak gimana. Nah siapa tahu dia mulai tertarik ya sama Jiwo, karena banyak yang bilang juga kalau awakin pertama itu adalah bapaknya Jiwo dan lain. Ya bisa jadi kalau penulisnya mau bikin kayak cerita kayak gitu, atau mungkin hanya musuh ya, kita kan nggak ada yang tahu pikiran penulis mau seperti apa. Ini bakalan seru sih lawan Arthur, lawan saudara Arthur tuh. Jadi Arthur itu kayaknya udah nggak apa tuh namanya, nggak akrab ya sama saudara-saudara lainnya kelihatannya. Dari segi mungkin Arthur tuh dari anak keberapa, bukan anak keberapa maksudnya, dari anak istri yang keberapa gitu. Kayak biasa kan gitu, apalagi orang Eropa ya, kerajaan-kerajaan begitu kan biasanya bininya banyak.
padahal warna rambutnya juga hampir sama sih, ada kayak warna ungu gitu kalau kalian lihat. Nah, ini bakalan bikin semua 10 Awakening tergerak untuk melatih murid-muridnya, anak buahnya. Gue yakin dari sini mereka bukan sistem mereka tuh yang harusnya kayak takut-takutan, bukan takut-takutan sih, kayak bertarung kalau ada untungnya aja mereka bakal bertarung ya. Nah, kali ini mereka bakal lomba-lomba nih untuk ngirim murid-murid mereka nih untuk ngalahin si Jiwo ya. Ibaratnya Jiwo sama Kaiden ini namanya kan udah besar ya. Ibaratnya udah namanya tuh bukan nama sembarangan lagi, udah terkenal. Jadi siapapun yang bisa ngalahin Jiwo ke depannya, gue yakin dia bakal terkenal. Nah, itulah yang bakalan dimanfaatin beberapa Awakening di seluruh dunia ya. Nah, termasuk si cucu Vermouth. Nah, ini bisa jadi alasan buat cucu Vermouth buat bertarung sama Jiwo, ya kan, sama Jiwo, karena si Vermouth itu kan nggak ngizinin tuh ya si kakak ini buat ngelawan Jiwo. Kenapa? Ya karena kan yang pertama si cucu yang itu pertama udah kalah. Kalau kedua ini juga kalah, mereka bakalan sulit untuk dipandang sama negara mereka. Ini kan beda-beda negara ya. Gue nggak tahu apakah si Vermouth ini dari Amerika atau si siapa tuh dari siapa tuh, kalau si Arthur itu Amerika bukan ya? Kan Eropa tuh banyak ya. Eropa tuh banyak banget. Kita beda-beda tuh maksudnya. Mungkin satu benua iya, satu pulau iya, tapi cuman beda-beda negara. Banget seru. Dan pelatihan si Jiwo juga makin meningkat. Kelihatan ya dari dia udah mulai ngembaliin kekuatan dia, penyembuhan dia juga kayak di upgrade gitu, dilatih terus. Terus pertahanan dia, yang satu yang belum sih, mungkin Gestella harus ngajarin tuh cara ngilang cepat. Jadi kalau ngelawan musuhnya tinggal kayak teleportasi gitu, kayak ngilang itu. Kan skill Gestella itu sebenarnya cocok banget buat Jiwo. Karena Jiwo kan terkenal di awal tuh kayak assassin ya. Skill assassin kayak gitu kan, kecepatan, itu kayak ngilang, nggak terdeteksi ya kekuatannya. Nah, menurut gue cocok kalau Jiwo mulai kayak apa namanya ya, siapa tahu si Getrin ini Gestella ini mau lah ngajarin sedikit demi sedikit. Oke. Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu kalian ya. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, atau desain grafis, gue juga kadang jualan kaosnya juga ya, hasil desain-desain kayak gini nih gue taruh di kaos, jadi bisa gue custom juga. Kalian bisa juga request kata ya kan. Oke, pokoknya terima kasih. Oh ya, di YouTube gue, maksudnya playlist YouTube gue, dan gue juga ngajarin gimana cara ngedapetin uang. Pokoknya sampai jumpa lagi di next video.